First, can you hear my voice? Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Oke, bisa kedengaran ya. First of all, before we continue, I would like to open this class. Welcome to English for Tourism class, and welcome to my channel. No, not my channel. Welcome to online class. Actually, I was going to do the hybrid class, the kelas bauran, but then one of my co-workers, one of my friends was positive, so I can't come to the university yet. Mohon maaf ya untuk yang kemarin sebenarnya saya sudah ingin sekali melakukan kelas bauran, so I can see you in the real life. Ternyata belum diperkenankan karena dari kantor saya yang satu ruangan itu ada yang positif, ada yang positif satu, jadi belum diperkenankan dan tidak disarankan untuk ke fakultas dulu. Gitu. So hopefully next week we can do the hybrid class, and then mudah-mudahan yang minggu depan ada kendala ya untuk yang kelas bauran dan hybridnya, sehingga teman-teman yang di Jogja atau around Jogja bisa menikmati kelas offline-nya secara aman. Jadi nanti saya pastikan dulu semuanya aman, baru tag negatif, everything is fine, I can see you. Okay, are you ready to start this class? Sudah siap memulai? Right, then ini nanti teman-teman yang off cam biasanya akan saya panggil hopefully, walaupun off cam mudah-mudahan masih tetap menyimak ya, mudah-mudahan masih tetap around your laptop dengan AFK, jangan away from keyboard. Okay, then so this is our second meeting, and in this second meeting we're going to discuss about casual topic. What is the meaning of casual topics? Ada yang bisa menjawab? Belum saya lanjutkan penjelasannya lebih lanjut. Anyone can guess? What is casual topic? Topik santai. Topik santai atau topik yang sehari-hari gitu ya. Maksudnya bukan yang topik-topik berat. For example, ayo kita diskusi marxisme. Nah, itu kan topik berat tuh. Langsung pusing nanti ya guestnya atau tamunya atau pengunjungnya langsung pulang. Saya pulang aja deh. So casual topic is actually topik santai that we can do in daily life untuk memulai percakapan, conversation, get to know each other very well, untuk ice breaking, untuk apa namanya, kenalan gitu. Misalnya meet up baru yang pertama kali meet up gitu. Aduh, ngomong apa ya? Sometimes we get confused, or we're running out of topics, or we cannot find the idea untuk saling mendekat. Atau PDKT bahkan sebenarnya bisa juga ya pakai casual topics. PDKT, WA-an, chattingan gitu. Bisa dipraktikkan ini nanti casual topics-nya. Supaya nggak kaku gitu. Kenapa? Kalau sekarang kan sudah mulai aware ya, maksudnya hindarilah beramah-tamah atau membicarakan topik santainya yang ternyata implikasinya nggak santai. Misalnya apa nih lulus gitu, apa nikah, kapan lamaran, nah itu kan dulu itu dianggap casual topics gitu. But I think for today's era, for today's period, we don't take it as casual topics anymore. Udah bergeser ya. Untuk generasi milenial, untuk generasi Gen Z ini agak kurang casual topics yang seperti itu. Kapan lulus, kapan nikah, kapan lamaran, udah punya pacar belum? And sometimes it's too personal for us gitu ya. Are you agree with me? Atau menurut teman-teman semua itu sebenarnya topik yang ya udah nggak apa-apa, udah sering
sudah kebal miss gitu misalnya. Saya ditanya ini tahu-tahu belum kenalan, belum sempat ketemu, saya nanya ke Mbak Jihan, Mbak Jihan punya pacar nggak? Mbak Jihan bisa open mic? Yes. Oke, saya tanya Mbak Jihan punya pacar nggak? Would you like to answer that kind of question? Mungkin kalau itu udah jadi obrolan biasa mungkin kalau sekarang. Kalau sama teman deket sih lebih tepatnya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk yang belum dekat, yang belum kenal banget, tersinggung nggak misalnya ditanyain seperti itu? Mungkin iya. Iya, atau kita merasa ya ampun kepo banget sih nih orang gitu ya. Iya. Atau kita merasa nggak nyaman gitu ya. So let's avoid that. Karena untuk di zaman sekarang kan lebih mulai menghargai privasi ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu ketemu bude tante kayak gitu udah pasti tentang itu, pertanyaan wajib pasti tentang itu. Atau teman-teman bahkan yang bukan teman, misalnya orang yang lagi ngantri ngantri di bank nunggu dipanggil gitu ya, ngobrol-ngobrol itu bisa seperti itu. Udah punya Mbak, kerjanya mana Mbak? In this era, I want to move on and mari kita beradaptasi dengan pergaulan internasional dan teman-teman kita yang dari luar, yang dari mana-mana untuk jaga privacy. Oke, Mbak Jen boleh di off lagi mic-nya supaya nggak saut-sautan. Oke, nah casual topic in English yang bisa kita mulai untuk memancing atau memulai percakapan itu gimana sih tanpa menyinggung, tanpa membuat orang takut, tanpa membuat orang itu merasa nggak nyaman, tanpa membuat dia merasa kita kok kepo banget. Nah salah satunya ini udah kelihatan semua, udah berganti tayangannya, screen share-nya, oke aman ya. Sudah. Oke, nah yang bisa kita mulai itu kalau dari negara orang sana, mereka itu menarik sekali membicarakan cuaca. Jadi misalnya kita ngomong dulu, mancing dulu gitu ya sambil deketin. The weather is nice, huh? Nah nanti misalnya dia terus elaborate, yeah, I like today. Today is quite warm. We have blue skies. We have sunny days. Nah, kayak gitu. Jadi habis itu harapannya terus berkembang percakapannya, terus bisa ngobrol lebih lanjut. Tapi ini lihat-lihat juga ya, the weather is nice itu kan cuacanya yang bagus, cuacanya yang mendukung, hangat, langitnya pas biru, awan-awannya indah, estetik gitu. Kalau pas lagi hujan petir badai ya jangan bilang the weather is nice ya gitu. Nanti yang diajak ngomong, astaga nih orang kenapa ya? Lagi pusing kayaknya. Nah, jadi dilihatnya dulu sikonnya, situasi dan kondisi. Weather is nice-nya lihat-lihat beneran nice atau enggak. Nah, harapannya setelah diajakin ngomong cuaca ini, terus cerita, gitu, terus berkembang percakapannya. Ngalir. And then you can also start with, today is a beautiful day, because it's actually my first day to school. Nah, gitu misalnya. Ini kalau ada titik-titik tiga bisa diteruskan sendiri. Jadi tidak terbatas. Atau today is a beautiful day because it's actually my birthday. Nah, itu misalnya, itu boleh. Atau today is a beautiful day because we can see the birds flying and we can see the beautiful butterflies across the garden. Nah, ini silahkan dikembangkan. Ini juga sama seperti atasnya. Today is a very special day because, nah ini bisa ditambahkan misalnya di restoran atau di hotel tempat kalian bekerja nantinya ada diskon gitu. Today is a very special day because we have special discount for students gitu misalnya. Atau today is a very special day because we have special offer to newlywed couple gitu misalnya. Nanti silahkan dikembangkan. Lalu diskusi lainnya yang tidak menyinggung, yang tidak ofensif, tidak bikin marahi emosi gitu ya, itu adalah discuss tentang preference atau favorite ini benda-benda favoritnya. Kalau untuk bagi mereka itu lumrah sekali. Jadi
what is your favorite movie? Or what is your favorite book? Mereka kan lebih suka ditanyain hal-hal seperti ini daripada hal-hal yang privacy seperti yang sebagai contoh tadi. What is your favorite movie? Atau what is your favorite book? I would like to try this to Mbak Gabriela. Mbak Gabriela, what is your favorite movie? My favorite movie is Flip. Apa? Split? Flip. Flip. Oh, Flip. Is that a series or just? It's just a movie. Okay. Nah, tersinggung nggak Mbak Gabriel? Enggak. Enggak ya. Nah, padahal belum pernah ketemu saya ya. Beda dengan Mbak Jihan tadi yang belum apa-apa, belum pernah ketemu, udah ditodong. Mbak Jihan punya pacar nggak? Pasti dirasa banget atau kepo banget sih. Nah, it's saver, it's aman gitu. Or what is your favorite book? Gitu. Berarti kalau favorite book ya pasti what is your favorite movie? Berarti obrolannya akan meneruskan kopinya. Gitu. Jadi ini enak sih buat kenalan atau buat chattingan biar nggak ditanya, nanya udah makan belum gitu. Udah lagi apa? Lagi ngapain? Biar ganti ya pertanyaannya, WA-nya. Apa chattingan WA-nya. And bisa ditanyakan what is your favorite meal? Kalau favorite meal itu berarti tentang kulinerinya, dia tertariknya yang apa gitu ya. Misalnya apakah yang gaya kuliner Nusantara, yang rendang, atau gado-gado, sate, ataukah yang misalnya dia lebih suka Western or Asian style. Nah, jadi kita sambil get to know each other, sambil kenalan, sambil mendalami, biar nggak bosan dan juga nggak menyinggung. Ini backgroundnya Mas Muhammad malah lagi ini ya, lagi wedding. Mungkin cita-citanya jadi WO. Amin. And then what do you like the most about this place? Misalnya kita kerja di restoran atau di hotel itu, and then we ask what do you like the most about this place? Itu berarti poin apa sih dari restoran kita atau hotel kita yang paling berkesan buat guest-nya kita yang sedang kita rayain itu. Misalnya dia akan menjelaskan, oh I love the garden, I love the balcony, I love the swimming pool. Nah itu berarti nanti kita bisa menjelaskan, oh iya itu dulu dibangunnya penuh pertimbangan loh, kita pesen arsiteknya dan tamiknya aja spesial dari nah. So you can always beramah tamah tapi ada bobotnya, ada cerita yang gak itu terus. And that it's like next one, casual topics yang ini bisa dipadukan dengan pujian-pujian ringan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia, itu kan mungkin kita malu ya kalau misalnya dipuji, aduh kamu cantik banget sih. Itu kita repot-repot mengembalikan segera gitu loh. Apaan sih enggak cantikan kamu gitu. Kamu lebih cantik lagi. Enggak, kamu kan 2 kali mega ultra cantik gitu. Akhirnya kalau di sana atau dengan pergaulan internasional yang lebih luas lagi, it's very common untuk memberikan pujian ringan gitu karena mereka budayanya adalah appreciation. Nah, jadi kalian bisa mulai sekarang misalnya memuji yang simple-simple aja. That's a very beautiful name. Gitu. Misalnya temannya, ini namanya bagus loh. That's a very beautiful name. Misalnya sambil ngisi formulir atau pas minjem ID card gitu. Pas minjem ID card, oh misalnya Mr. Tony Stark, is that right? Yeah, that's a very beautiful name. That's absolutely amazing. Nah, kalian bisa mulai belajar untuk memuji. Kalau di budaya Indonesia mungkin terasa agak aneh atau canggung karena kita tidak ada. Kita kalau dipuji mungkin malah khawatir ya. Ini kenapa sih ini anak mau ngutang ya gitu? Mau pinjam duit lo ya? Kalau kita mulai curiga, kok dia baik-baikin aku. Tapi kalau di sana, no, it's very common to make appreciation. Terus juga yang berkaitan dengan nama ini juga bisa ditanyakan misalnya do you think your name has a special meaning gitu saking cantiknya saking bagusnya namanya ini bisa berkembang ke sini. Misalnya dia udah bilang kita puji gitu, that's a very beautiful name. Yeah, thank you, my mother gave it to me. Do you think your name has a special meaning?
oh yeah, it means home, or it means flower, or it means anything else in my mother, in my native language. Terus bisa juga I like your dress gitu. Nah ini yang cewek-cewek pasti suka banget nih kalau dipuji I like your dress gitu. OOTD-mu bagus loh hari ini gitu. Misalnya pas datang ke kampus gitu, ya ampun OOTD-mu bagus banget. I like your dress. I like the way you do your hair. Kalau you do your hair ini berarti ekspresi untuk menunjukkan tata rambut ya, gaya rambut. Misalnya yang mas-mas ini biasanya dibiarkan berantakan, kok hari itu di pomade gitu atau di spiky atau dirapi-rapiin, klimis gitu ya. Nah, kita juga bisa memuji I like the way you do your hair. Tapi kalau misalnya yang berhijab berarti bisa diganti I like the way you do your hijab gitu atau I like the way you do your pasmina gitu. Jadi boleh tetap aja tetap mulailah menyenangkan hati temannya gitu, mulailah menyenangkan orang lain dengan tulus tanpa maksud apapun gitu, bukan dipuji karena mau minjem duit, bukan dipuji biar dibaik-baikin juga enggak. We can learn to be genuine, spread kind words gitu ya, kind comment, kind word, kind comment. Nah, mereka kan punya budaya ini, apresiasi. Biar dia tuh seneng gitu ya, udah susah-susah masang bros hijabnya, gak ada yang muji. Dan kalau kita bilang I like the way you do your hijab, oh my god that's gorgeous, kita langsung kesemsem dia sepanjang hari semangat kuliah, sepanjang hari semangat ngerjain tugas. Nanti bisa juga nih temennya ketahuan punya tas baru gitu, what a beautiful handbag you have. Tasnya baru nih, cantik banget, what a beautiful handbag you have. Mereknya ini Balenciaga gitu ya, atau Chanel. Atau bisa juga memuji dengan cara yang lebih detail, tapi nggak berlebihan. Itu misalnya seperti ini nih, that color is very suitable with you. Gitu kan ada orang yang pakai baju warna krem gitu misalnya, terus kelihatan glowing banget. Atau kalau misalnya mas-mas cowok-cowok ini pakai baju biru jeans, biru doker, atau hitam atau abu-abu terus jadi ganteng banget. Nah itu kita bisa memuji dengan cara seperti ini. That color is very suitable with you. You look amazing today. Nah ini misalnya you look amazing. Nah sering kan ya kita kalau di film-film atau lihat series barat itu mereka selalu kayak melempar pujian gitu loh everyday gitu. Nah kita juga bisa melakukan itu, tidak menghindar pujian lagi. Apalagi orang Jawa kalau dipuji takut dikira sombong terus harus merendah lagi gitu. Biasanya gitu. Misalnya anaknya pintar ya Bu gitu. Oh enggak, ini kok kebetulan loh aslinya orang yang malas juga nggak pernah belajar. Kadang-kadang malah di downin lagi gitu padahal udah dipuji sama gurunya gitu atau sudah dipuji sama wali kelasnya gitu, malah sama ibunya didownin lagi. So yeah, it's different culture, but we can start to learn to give genuine compliment casually, daily to each other. Nah ini juga bisa untuk discuss tentang preference. Misalnya, are you a coffee or a tea person? Nah kalau misalnya dia jawabnya I think I'm a coffee person. Nah nanti kita PDKT lanjutannya adalah dengan di sebelah sana ada coffee shop yang enak loh gitu. Kita terus ke sana kapan-kapan. We have to go there sometimes gitu. Kan cakep ya smooth gitu loh. Enggak gimana sama siapa? Dapat belum? Gitu terus nek yang baca ya. Nanti kalau misalnya jawabannya a tea person, then we can try to find the nearest cafe with a good quality tea. Jadi tergantung dia sukanya apa kita kembangkan dari situ. Atau misalnya preferensi yang lain. Are you a beach or a mountain person? Lebih suka ke pantai atau ke gunung? Kalau jawabannya ke pantai,
we can suggest to go to Parangtritis, or we can suggest to go to Gunung Kidul. Jadi nanti untuk tour guide juga bisa dikembangkan dari sini ya. Oh, sepertinya dia akan lebih terkesan kalau saya ajak ke pantai. Atau kalau jawabannya mountain person, berarti kita kalau dari Jogja ya ke Sumbing juga masih terjangkau kok ya, bisa ke Sumbing. Kan banyak kafe-kafe sekarang, ada Bukit Cilancur, Cilancur Highland, terus misalnya diarahkan ke Boyolali, for example. Nah, jadi kita lihat referensinya dia. Jangan kita mutusin sendiri ya. Ini ya programnya. Nanti kamu tinggal datang aja ikut. Waduh, nanti kurang berkesan. Atau bisa juga discussion yang are you a country or a city person? Misalnya dia jawabnya yang country, berarti nanti kita cari resortnya mungkin ya lebih ke arah pedesaan gitu, di dalam desa wisata, misalnya di Tembi atau misalnya di Omah, itu kan di dalam desa ya, atau dikelilingi desa wisata. Atau misalnya kita pilihnya resort yang sejuk Sambisari gitu, misalnya di Kaliurang. Kalau dia jawabnya city person, berarti milihin hotelnya jangan yang pinggir-pinggir banget, nanti dia takut, atau dia takut kodok, atau dia takut ular sawah. Nah, jadi dilihat dulu dia sukanya seperti apa. Kalau misalnya city person, ya cari yang aman, yang dekat-dekat kota. Hotel Santika misalnya ya, di Jogja itu dekat kota. Hotel Santika atau Royal Ambarukmo ya. Nah, Royal Ambarukmo itu kota banget tuh. Misalnya dia city person, kan seneng banget diikutin ke dipilihin hotelnya, kita yang bookingin di Hotel Royal Ambarukmo, udah sampingnya amplas lagi kan, langsung nge-mall dia, siang nge-mall, sore nge-mall, malam nge-mall, karena city person banget. So you need to pay attention to this kind of detail gitu, biar aduh enak banget itu guide-nya kemarin tuh kayak itu sama Mas ini namanya Mas Iswan Bahri gitu, misalnya itu catat aja, bisa kamu kalau ke Jogja ya kamu hubungi dia, enak banget dia ngatur ininya, ngatur rundown-nya. Karena harapannya seperti itu. Atau misalnya, are you a rock or a classic person? Ini tentang music preference ya, tentang music genre. Ya, lebih suka rock atau classic. Kalau rock ya berarti kita bisa ajak ke yang loud gitu, kafe-kafe yang loud, atau kafe-kafe yang gembira gitu, yang riang gitu ya. Kalau yang klasik mungkin akan lebih menyukai ketenangan, atau dia pilihin live musiknya jangan yang urakan gitu, jangan yang ugal-ugalan. Pilihannya live musiknya yang piano gitu, yang pakai instrumen lembut, gambarnya. Atau misalnya ini, are you a geek or a social person? Geek itu lebih suka menyendiri gitu, baca buku, misalnya programming, atau di depan laptop seharian ngerjain apa. Kalau yang social person berarti dia harus diajak di keramaian gitu ya, misalnya biar ketemu orang, biar biar lebih vibing gitu kan. Kalau anak istilah sekarang tuh vibing gitu ya, dari kata vibe, biar lebih vibing. Jangan sampai keliru yang sukanya sendirian menyendiri terus dibarengin rombongan sama mak-mak repong yang ketawa-ketawa mulu, foto-foto mulu, kesaksian. Nah itu pusing nanti dia. Kalau misalnya dia yang social person, itu mungkin masih nggak ketemu rame-rame, ketemu berisik-berisik, dia akan bisa bertoleransi. Lanjut ya, ini kaitannya dengan preference atau apa yang dia pilih gitu, apa yang dia lebih suka. Selanjutnya ini tentang discussion yang tidak mengusik ranah privasi ya, tapi bisa dikembangkan seperti kita juga bisa kayak dua arah gitu. Misalnya what is your dream job gitu. What is your dream job ini kan masih menanyakan pekerjaan impian gitu ya. Jadi bukan nanyain salary, bukan nanyain jabatan,
So we can do this for a casual conversation. Or what is your dream vacation? Nah, kalau dream vacation ini kan nanti dia akan menceritakan konsepnya dia nih. Liburan yang ideal dan liburan impianmu tuh yang seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi nanti kita kan bisa bantu nyiapin juga as a EO atau as a guide atau as a apa namanya tour and travel agency gitu. Jadi kita bisa bridgingnya dari sini. What is your dream house gitu? Kalau yang dream house ini diskusi tentang architectural preference atau misalnya yang desain, yang suka dekorasi, yang suka ngatur-ngatur apa namanya handicraft. Misalnya kita jualan handicraft yang teman-teman di Kasongan gitu. Saya punya teman atau keluarga saya ada yang di Kasongan nih dan ada banyak ini sebenarnya apa hasil kerajinan gerabah, hasil guci bagus-bagus nih. Nah kita bisa pancing dari sini gitu. What is your dream house? Or do you like this kind of decoration? Or do you think this kind of pottery will suitable to your house? Kayak gitu kan kita bisa pancing dari situ. And then what is your healing ritual? Healing ritual ini ya healing-healingnya anak muda sekarang itu ya. Apakah mereka lebih suka makan besar, terus kuliner yang jauh-jauh, kuliner yang di pinggir sungai, kuliner yang lihat Bukit Menoreh, for example, atau justru healing ritualnya itu yang gegap gempita gitu, yang ke mall atau yang watching movies, go to the cinema. Berarti kita bisa lihat biar nyusun alurnya enak. Gitu. Ini mau dianterin ke Kulon Progo, ngopi sambil lihat Bukit Menoreh, atau mau dianterin ke kalau dia anaknya healing ritualnya bukan di tempat sepi, dia sukanya yang rame nih kayaknya aduh cari yang rame Malioboro atau sekitaran Malioboro misalnya. Nah, jadi tanyain, what is your healing ritual? Dia lebih suka healingnya yang model seperti apa. Jangan semuanya di generalisasi sama seperti pilihan kita sendiri. Gitu. Takutnya nanti kalau nggak konfirmasi, kalau semua pertimbangan itu dari kita, mereka nggak kasih input, dan biasanya kurang berkesan, kurang memuaskan. Gitu. Ini sama ya, healing ritual sama spirit renewal ini sama mirip-mirip. Pembaruan semangat sama ya self healing dari semua rutinitas dan semua ketegangan kemarin. Atau ada yang suka banget day spa gitu misalnya. Pengen nyari salon yang ada day spa-nya di Jogja mana ya Mbak? Ada yang punya rekomendasi nggak? Gitu. Nah sebagai guide, sebagai IO, sebagai tour and travel nanti kita harus langsung sikat ya. Misalnya kalau misalnya suka spa sambil nanti habis itu sekalian makan bisa coba ke Raja Kelana. Atau misalnya sukanya spa terus habis itu mau golf berarti kita antrinya ke Hyatt gitu misalnya ya yang ada bukit golfnya. Jadi silahkan dilihat preferensinya untuk bikin rundown sama bikin itinerary itu enak gitu. Client oriented. Nah ini juga bisa nih, what is your dream city? Misalnya kita punya perusahaan tour and travel nih, tapi dia cuma pengen vacation tapi belum fix nih. Saya tuh sebenarnya pengen vacation tapi sebenarnya masih bingung mau kemana. Nah kita sebagai pemilik perusahaan tour and travel itu amin gitu ya. Nanti bisa menyarankan, what is your dream city? Nanti kalau dia menjabarkannya kota besar, penuh hingar-bingar, penuh gegap gempita, penuh gedung-gedung ya berarti nanti kita sarankan bisa ke Jakarta atau misalnya suka apa namanya suka pengen lihat kota besar yang di luar Jawa ya kita coba bisa ke Medan, ke Makassar misalnya. Oke lanjut ya. Nah ada juga yang namanya ice breaking nih. Anyone of you familiar with this word? Ada yang sudah paham atau sudah tahu what is ice breaking?
Mbak Dewi and Dini, what do you think the meaning of ice breaking? Bisa. Agak baca sedikit. Buat mencairkan suasana kayak misalnya habis serius-serius gitu. Ya betul, terima kasih Mbak Dewi. Yeah, so ice breaking is mencairkan suasana. It's not literally you breaking the ice, ngebukin es batu gitu, enggak. It's more like mencairkan suasana. For example, diminta jadi MC gitu ya. Kalau dong ini handle, ini outbound-nya Bank BRI gitu misalnya. Nah kita butuh juga nih ice breaking ya, biar mereka nggak tegang-tegang terus, atau nggak bosan, atau untuk masuk ke eventnya gitu sebelum masuk ke event seriusnya. Ice breaking ini ada banyak. Salah satunya itu pakai jokes. Kalau di dalam bahasa Inggris itu jokes yang paling terkenal namanya knock knock joke. Nah, knock knocknya ini nanti akan ada dua orang gitu ya. Ceritanya dua orang. Betul. Halo. Yang A nanya knock knock, yang B jawab who's there? Stopwatch. Stopwatch dulu. Stop what you're doing and talk to me. Nah, ini. Jadi bisa dikembangin lagi misalnya. Tengok Cici, tengoknya yang lain. Nah, dia cara mainnya adalah ini stopwatch. Itu kan harusnya stopwatch yang timer itu ya. Nah, tapi sama dia diplesetin jadi ini stop what you're doing and talk to me. Jadi kalau di tempat kita lebih mirip plesetan, tapi kalau tempat mereka dia Bocil. Selanjutnya ada yang tebak-tebakan atau riddle, namanya riddle, tebak-tebakan. Misalnya seperti ini nih, ini tapi biasanya dipadukan dengan plesetan juga. Why was the mat look sad? Because it has many problems. Cara mereka bercanda tuh seperti itu, dengan plesetan yang seperti tadi, terus tebak-tebakan yang seperti ini. Tapi kalian dapat nggak? Nyambung nggak? Kalau diajak bercandanya seperti ini, nyambung ya? Why does the mat look so sad? Because it has many problems. Padahal problem kalau dalam mat itu artinya soal-soalnya itu ya, rumus-rumusnya itu. Okay, how does a farmer count a herd of cow? With a calculator. Ini plesetan juga nih. Plesetan tapi bentuknya riddle, tebak-tebakan. Harusnya kalkulator, tapi sama dia dibikin calculator. Ini juga bisa ini. Everyone is gifted, but some people never open their package. Giftednya ini kan seperti berkah gitu ya, diberkahi atau dihadiahi atau diberkati. But some people never open their package. Sebenarnya semua orang tuh dapat gift kok gitu. Semua orang tuh dapat present. Gitu. Cuman ada beberapa orang yang tidak membuka paketnya. Jadi sambil mikir gitu ya. Kalau jokesnya di sana tuh kayak mikir gitu loh, nggak yang model bully-bulian atau ejek-ejekan. Mesti pesek gitu. Botak. Nah kayak gitu-gitu. Kalau tempat kita kan kayak melempar saling balas-balasan gitu loh. Pesek gitu. Gembul. Apa sih? Apa kalau Surya tuh namanya lucu juga. Mana ada jam Surya insomnia itu loh. Kalau misalnya ngejok tuh ada aja ketemu. Pasti kamu tiang listrik atau gaya jokesnya beda. Kalau di sana ya memang agak mikir kayak gini, agak processing, loading. And then what clothes does a house wear? A dress. Nah ini kan sebenarnya harusnya nulisnya a dress.